Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang routing dinamik. Sebelum kalian menonton routing dinamik ini, sebaiknya kalian tonton video saya yang menjelaskan tentang routing statik, karena ini sangat berhubungan antara routing statik dan dinamik. Dimana perbedaan routing statik dan dinamik, pada routing statik kita lakukan atau kita membuat tabel routing secara manual, sedangkan pada dynamic routing ini kita membuat tabel routing secara otomatis. Sebelum itu kita akan jelaskan tentang pengertiannya. Jadi router dynamic itu adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Dynamic router ini mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Kemudian macam-macam dari routing dynamic ada 5, yaitu RIP atau Routing Information Protocol, kemudian IGRP yaitu Internal Gateway Routing Protocol, dan OSPF Open Source Path First, dan EIGRP Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan BGP Border Gateway Protocol. Kemudian kita akan menjelaskan tentang apa itu RIP yang akan kita gunakan pada saat ini. RIP adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network). Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasi sebagai Interior Gateway Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Protokol ini memiliki dua versi, yaitu versi 1 dan versi 2. Versi 1 sendiri itu tidak mengirimkan subnet mask pada update, dan kemudian versi 2 itu mengirimkan subnet masknya pada update. Jadi untuk menjelaskan cara kerja router dinamik, kita akan melakukan skenario yang telah kita buat pada routing statik. Kita akan gunakan kembali, tetapi pada statik atau tabel static route ini kita remove semuanya. Server router 1 sampai router 3 semua kita remove. Kemudian untuk menambahkan dynamic routing, kita lakukan pada RIP yang akan kita gunakan. Kita tambahkan network yang akan kita hubungkan, di mana router 1 ini akan menghubungkan dengan server 1, server 2, dan PC 3. Maka oleh karena itu server 1 dan server 2 terhubung melalui hub 13.0.0.0. Sedangkan PC 3 melalui hub 12.0.0.0. Sedangkan untuk kliennya sendiri, PC1 dan PC2 tersendiri, kita gunakan 192.168.1.0. Oke. Tak lupa juga pada router 2 kita tambahkan RIP, yaitu untuk ke server kita beri 33.0.0.0, dan pada router 1 atau PC 1 dan 2 kita beri 12.0.0.0, dan pada router itu sendiri kita beri 192.168.1.0 dan kita tambahkan. Setelah itu di router 3 kita beri RIP juga, yaitu yang terhubung ke PC 1 PC 2 itu 12.0.0.0. Hubnya yang terhubung dengan PC 3 hubnya 23.0.0.0. Dan pada router itu sendiri
pada server 1 33.0.0.0, dan pada server 2 43.0.0.0. Atau kalian bisa lihat pada web ini untuk melihat RIP yang kita gunakan di setiap router. Setelah kita menambahkan RIP di setiap router, kita lakukan command line interface pada config router dengan menambahkan no auto summary. Dan setelah itu kita pindah ke version 2. Semua router kita lakukan seperti itu. No auto summary dan versi 2. Oke, ini ada kesalahan. Dan ini juga no auto summary, dan kita beri version 2. Setelah itu, setelah kita beri no auto summary semua, kita save setting router tersebut, kita save. Jadi kita bisa mengeklik config, terus global, setting, dan save. Jadi gini, global, setting, save. Oke, di sini kita config, setting, save. Di sini juga router 3 juga semuanya router save. Setelah itu kita restart semua device yang ada di skenario ini dengan mengklik tombol Alt S, dan kita klik yes, dan tunggu semua device menjadi berwarna hijau, yang artinya itu ready. Nah, sekarang sudah hijau. Karena sudah hijau, kita lakukan tabel routing di masing-masing router dengan cara mengeklik show IP route. Nah, di sini kita lihat device yang connect dan ready dan sebagainya. Kemudian di router 2 juga kita lakukan show IP route. Oke, kemudian kita close, dan router 3 juga kita berikan show IP route. Oke, kemudian untuk mengecek apakah ini benar atau tidak, kita pastikan kita pindah ke mode simulasi dan kita lakukan pengiriman simpel PDU menggunakan filter ICMP saja. Kita mencoba skenario dari PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Kita next. Oke, PC1 ke PC2. Router menerima dan router mengirim ke PC2. Dan PC2 akan mengirimkan kembali ke PC1. Oke, PC1 ke PC2 sukses. Kita lakukan PC1 ke PC3, PC1 ke PC3. Oke, ini kemudian ke router 3, dan ini kita kirim lagi. Oke, ini sukses ke router 2, sukses. Router 2 mengirim ke PC3. PC3 mengirimkan kembali, dan router 2 mengirim ke router 1, dan router 1 mengirim ke PC1. Oke, sukses. Dan kemudian PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Oke, ke router 1. Router 1 melalui router 2
dan router 2. Oke, kita kembali lagi karena biasanya pada awal-awal itu kadang suka ada yang tidak bisa. Jadi kita ke sini ke router 1. Router 1 akan mengirim ke router 2 dan router 2 akan mengirim ke router 3. Dan router 3 akan mengirim ke server 1 dan server 1 akan mengirimkan kembali. Dan router 3 mengirim ke router 2 dan router 1 akan mengirimkan ke PC 1. Kenapa ini melewati router 2 terlebih dahulu dan melewati router 3? Karena dynamic router ini dia bisa mengetahui mana yang lebih baik melalui jalur mana yang lebih efisien. Jadi pasti yang dilalui itu tergantung dynamic route. Jadi program bisa tahu mana yang lebih efisien. Kemudian PC1 ke server 2. PC1 ke server 2 kita lakukan router 1 ke router 3, router 3 ke server ini. Jadi PC1 ke server 2. Oke, ini bisa. Oke, ini bisa. Oke, bisa. Oke, dan kembali lagi dan berhasil. Setelah itu dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Oke, server 2 mengirimkan kembali ke server 1. Setelah selesai melakukan simulasi, kita kembalikan ke mode real time. Mode real time, lalu kita lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Jadi poin 3 yaitu dari PC1 ke server 1. Kita lakukan tracer. Tracer 331. Oke, ini berhasil. Kemudian kita buat skenario jalur routing R1 R3 nya jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1. Jadi ini kita akan disable atau kita off kan. Oke, kita off kan. Di sini kita off kan serial 2 nya, serial 3. Kemudian kita tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Setelah itu kita lakukan pengiriman dari PC3 ke PC1. Dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Kita kirim ke mode simulasi dari server 3 ke server 1. Oke, mengirim ke router 3. Router 3 menuju ke server 1 dan router 3 akan menerima kembali
dan router 3 mengirim ke router 2 dan router 2 akan mengirim ke router 3. Sukses. Nah, itulah sekian dari video saya tentang routing dinamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.